semakin kesini Dokter Tifa dan keronco-keronconya semakin lucu ya. Mereka merasa mereka semakin tersakiti begitu, semakin disakiti, dikriminalisasi dengan Pak Jokowi mengambil tindakan hukum. Mereka merasa mereka disakiti, mereka merasa mereka dikriminalisasi, tidak ada keadilan untuk mereka begitu. Padahal yang duluan membawa hal ini ya, yang duluan menudingkan ijazah Pak Jokowi palsu itu adalah mereka. Kok sekarang mereka yang merasa tersakiti dengan Pak Jokowi melawan begitu ya? Kayak lucu aja gitu loh. Terus Dokter Tifa kalau kita lihat di podcast, terus di jumpa pers, itu kan kayak kedengaran suaranya itu agak gemeteran ya. Sekarang dia bilang bahwa dia dibully oleh masyarakat, keluarganya dibully begitu. Seketika kayak Dokter Tifa tuh lupa gitu apa yang ditanam oleh dia di awal gitu ya. Padahal kan apa yang ditanam dia itu yang akan dituainya. Dan sekarang dia sudah menuai apa yang sudah ditanamnya. Sekarang udah nampak bahwa Dokter Tifa itu sedikit cemas begitu. Suaranya yang agak sedikit gemeteran saat berbicara dan kemarin itu di acara televisi sempat beliau menangis ya. Entah mungkin beliau ada agak sedikit menyesal atau seperti apa ya. Tapi kembali lagi ya itu haknya mereka ya untuk berkuar-kuar mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan tetap ingin mencari celah, itu hak mereka. Cuman sekarang kan gimana ya, kita sudah diperlihatkan dengan bukti ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli begitu. Sekarang kan kita lihat Dokter Tifa itu sering sekali ya muncul di layar begitu. Pertanyaannya, dia kan dokter ya, apakah tidak mengganggu pekerjaannya begitu ya? Itu pertanyaannya, apakah tidak mengganggu pekerjaan Dokter Tifa? Ya sering muncul gitu di layar. Tapi kalau sekarang ya mungkin karena aku yang nggak update atau aku yang kurang mencari tahu, tapi kayaknya sekarang udah ini ya, udah jarang gitu muncul di layar. Ya kembali lagi apakah aku yang kurang update dan tidak mencari tahu ya. Di sini aku ada video Dokter Tifa yang terdengar gimana ya, terdengar sedih gitu, terdengar akan menangis ketika berbicara, mengungkapkan bahwa keluarganya dibully begitu. Dan video tersebut itu respon ya, ditanggapi oleh teman-teman TikToker. So, kita langsung ke videonya. Gara Pak Jokowi nih, keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih. Nah, katanya anaknya sampai mendapatkan teror begitu ya. Gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gak... Nah kan dipertanyakan gitu ya, apakah beliau benar dokter atau apa gitu ya, dipertanyakan oleh si kakak cantik. Gara-gara Dokter Tifa Tapi ngomong pasti gitu, banyak yang ini ya, pasti banyak yang bertanya juga sama gitu. Lagi pula kalau dipikir-pikir ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Iya kan, semakin kesini kayak semakin merasa tersakiti gitu ya, nggak terima gitu si Dokter Tifa. Jokowi Dodo ini menyalahgunakan kekuasaan. Nyalahinnya Pak Jokowi. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya masa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tifa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Nih kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat. Rakyat yang mana? Sebagai seorang muslim, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai bawa agama nih, mulai bawa muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh, Lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan,
Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dokter Tipa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapat teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tipa ini, tapi Pak Jokowi diem, baru belakangan ini tuh ya, Pak Jokowi ngambil tindakan gitu. Baru kali ini selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tipa teriak. Bener ya, selama ini kan Pak Jokowi diam gitu, nggak bertindak. Sekarang giliran Pak Jokowi bertindak ya. Mereka ngerasa bahwa dikriminalisasi begitu. Teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tipa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar, Bu, bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian, bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tipa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gue kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu, tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gue tahu ya kalau Dokter Tipa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gue kayak kok sampai separah ini gitu loh, sampai Perang Dunia Ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Anies sejati itu. Baiklah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Perang Dunia Ketiga aja membutuhkan Abah. Begitu. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Nah kan, Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi Sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Mas Anies pastinya tuh membutuhkan Anies. Ini Dokter Tifa jadi peramal. Ya. Oke. Ancaman Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti Kalau presiden terlalu kecil, tapi kenapa kemarin ya mencalonkan begitu? akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Sekjen PBB. Perang Dunia Ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang Dunia Ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel Perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai, orang-orang macam kayak lu. Pendukungnya aja modelan kayak lu. Gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai. Orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil. Menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini Dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewatnya sama Dokter Tipa nih, kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya biar aja deh, kata gue biar aja wes angel cah iki, wes angel wong sito iki, udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama Dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini Dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang Dunia Ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu? Buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara, apa bagaimana sih? Kagak paham gue. Ini orang mungkin lupa dengan rekam jejaknya ya. Kalau kita melihat dan juga men-track apa yang sudah dia lakukan di sosial medianya, sebenarnya ini sudah mencerminkan dan menggambarkan dirinya gitu. Dan sekarang dia tidak menerima ketika keluarganya, ketika anak-anaknya misalkan dibully sama netizen, gak suka. Padahal dia kegiatannya itu mendoxing anak orang, ya kan, mencemooh orang di sosial medianya. Ya walaupun dia presiden, walaupun itu anak presiden, tapi kan nyatanya perbuatan yang sekarang dilakukan oleh netizen kepada anaknya ya, yang membuli di sosial media ataupun ke keluarganya orang ini, itu adalah karma yang diterima oleh Anda sendiri karena Anda yang melakukan sejak awal. Karena apa? Jadi karma instan gitu ya. Apa yang ditanam itu yang dituai. Anda lakukan bukan mengkritik kebijakan, tapi mendoxing orang itu. Sehingga perbuatan yang Anda lakukan terhadap seseorang itu akhirnya berbalik terhadap Anda sendiri. Bahkan mungkin kata Anda kan sampai ke keluarga Anda. Itu harus diterima karena Anda yang melakukan.
Jangan sok seolah paling tersakiti di sini posisinya. Padahal masyarakat kita sudah pintar dan cerdas ketika mereka membuli karena diri Anda sendiri yang menarasikan ya kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat provokatif di sosial media Anda sendiri. Bahkan bukan kalimat yang bijak, tapi kalimat-kalimat yang justru itu kotor dan tidak sepantasnya seorang dokter menggunakan kalimat tersebut untuk membuat narasi di sosial medianya. Jadi konsekuensi yang Anda hari ini terima itu adalah buah dari perilaku Anda sendiri yang 1 tahun ke belakang sudah Anda lakukan. Ya, Dokter Tifa tidak menerima perlakuan masyarakat terhadap dia dan keluarganya ya, yang katanya membuli begitu. Dan gimana ya, kalau kita lihat ya, apa yang ditanam itu yang dituai. Dokter Tifa sudah menanam ya, kebencian begitu ya, dan sekarang dia sudah menuai hal tersebut. Dia begitu membenci keluarga Pak Jokowi, dia sangat-sangat sensitif gitulah ya terhadap keluarga Pak Jokowi dengan Pak Jokowinya, menuding ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu begitu. Dan sekarang dia dibully ya, keluarganya dibully begitu oleh netizen yang mereka tidak terima. Padahal apa yang ditanam itu yang dituai begitu. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Subastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dari Sabang sampai Merauke, suara digital kini menggema. Anak bangsa bersatu padu, mengusung fakta bukan dusta. Lewat layar kecil di tangan, kita berbagi harapan dan pesan. Bukan sensasi murahan, tapi kebenaran yang menjalan. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax bangkit bersama. Dengan konten penuh makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Kita bukan sekadar viral, tapi punya misi yang vital. Mengupas isu, mencari data, bersama kita bisa beda. Tak gentar di balik komentar, kita berdiri tetap benar. Menjadi lentera di dunia maya, menuntun arah, membuka mata. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax bangkit bersama. Cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Kita bukan musuh, kita saudara. Beda pandang tetap satu rasa. Dalam jejaring kita bersatu, membawa damai di dunia baru. Hoax bangkit bersama, dengan konten baru makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Indonesia. Kita bukan musuh, kita saudara. Beda pandang, tetap satu rasa. Dalam jejaring kita bersatu, membawa damai di dunia baru. Mari lawan fitnah dan dusta, dengan karya bukan amarah. YouTuber Nusantara bersuara untuk bangsa yang jaya.